Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pada minggu hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dan tentunya saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi percaya bahwa kekayaan materi adalah berkat yang diberikan Allah kepada mereka yang taat pada hukum Taurat. Dalam ayat-ayat sebelumnya, kita boleh melihat bagaimana seorang yang kaya, seorang anak muda yang sangat kaya, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dia mengaku bahwa ia telah dengan setia menaati hukum Taurat sejak masa mudanya, sehingga ia merasa pantas untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang kepada Yesus dan kemudian Yesus menantang dia, maka Yesus memberikan sebuah tantangan bahwa untuk menyerahkan seluruh kekayaannya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita boleh melihat bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita tahu, bahwa kekayaan, harta benda bukan jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menantang orang kaya ini untuk menjual segala miliknya dan kemudian mengikut Yesus, ia tidak dapat melakukannya. Ia lebih mencintai uangnya. Namun sebaliknya, murid-murid Tuhan, mereka rela meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Yang pertama, harta dan kekayaan yang kita miliki tidak menjamin kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun kita memiliki banyak harta, sekalipun kita memiliki banyak benda-benda yang bernilai,
harganya. Tetapi itu semua tidak menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Seperti yang orang kaya tadi. Dia menganggap dengan dia memiliki harta karena dia taat dan setia kepada hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, sehingga dia merasa dengan berkat itulah bahwa tanda dia sudah taat, dan dia merasa dirinya dia pantas untuk menerima hidup yang kekal. Tetapi nyatanya tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin pertama ini mengingatkan kita, sekalipun kita memiliki banyak harta, kekayaan yang berlimpah, itu tidak berarti bahwa kita memperoleh jaminan keselamatan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Harta dan kekayaan yang kita miliki, kita harus gunakan untuk mendukung pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita memiliki harta benda dan kekayaan yang melimpah, sebenarnya Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita boleh mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kita mendukung perintisan pelayanan. Kita mendukung tentang para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang terjun langsung ke lapangan, menjangkau jiwa. Kita mendukung pelayanan-pelayanan misi yang sedang digerakkan oleh gereja-gereja Tuhan, yang sedang digerakkan oleh yayasan-yayasan misi. Mari kita melibatkan diri kita melalui harta dan kekayaan yang kita miliki. Poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa segala harta benda yang kita miliki, tujuannya bukan hanya untuk diri kita, tetapi Tuhan mau supaya melalui harta benda itu kita boleh memuliakan Dia. Poin yang ketiga, ada upah yang diberikan Tuhan Yesus jika kita rela meninggalkan sesuatu yang berharga demi Kristus. Ya, di situ dikatakan bahwa akan diberikan 100 kali lipat, ya, bahkan hidup yang kekal. Tetapi semuanya ini kita harus melewati yang namanya tantangan demi tantangan. Bahkan Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya, ada begitu banyak orang yang pertama-tama begitu setia mengikut Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan meninggalkan harta bendanya atau mengikut Tuhan Yesus, jadi ada dua kemungkinan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia rela memberikan segala hartanya untuk Tuhan. Atau ada orang yang kelihatannya setia kepada Tuhan, namun tidak rela memberikan yang berharga, meninggalkan yang berharga demi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita menggunakan harta benda kita untuk mendukung pelayanan. Dan jika kita dipanggil untuk terjun langsung di dalam pelayanan, mari kita respon panggilan itu seperti para murid. Sekalipun kita harus meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan usaha kita, ataupun meninggalkan keluarga kita. Karena percayalah, Tuhan akan memberikan upah bagi setiap orang yang setia mengikuti Dia. Ada jaminan keselamatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.